Halo, selamat datang di Best Client. Kali ini Best Client merangkum sebuah film menarik terkait wabah dari Korea Selatan. Film ini berfokus pada kehidupan seorang pria yang bernama Jae Hyuk. Ia adalah seorang profesor di bidang biokimia, tapi sekarang bekerja sebagai perwakilan penjualan sebuah perusahaan farmasi. Demi menyenangkan klien, Jae Hyuk dipaksa melakukan apapun, bahkan menemani keluarga sang klien menghabiskan waktu di taman hiburan. Saat kembali pulang, Jae Hyuk bertemu dengan Jae Pil, adiknya yang adalah seorang detektif. Namun Jae Hyuk tidak senang, ia kesal pada adiknya yang telah membuatnya kehilangan banyak uang karena saham. Hidupnya berubah seketika sehingga ia sangat membenci adiknya. Saat ia masuk ke dalam rumahnya, ia menemukan anak dan istrinya makan begitu lahap sehingga menegurnya. Di tempat lain, Jae Pil yang merasa bersalah pada kakaknya berusaha mencari informasi tentang perusahaan farmasi di mana kakaknya membeli saham. Jae Pil juga memohon pada kekasihnya agar diberikan pinjaman. Jae Pil menyesal telah menghancurkan kehidupan kakaknya. Suatu ketika, Jae Pil menyelidiki sebuah kasus. Sepasang suami istri menemukan mayat terapung di sungai. Jae Pil berpikir itu mungkin kasus bunuh diri. Namun ada yang aneh pada kondisi mayat itu. Seolah kekurangan gizi, kondisi tubuhnya kurus kering. Dokter forensik pun kebingungan. Karena ada mayat dengan kondisi yang sama, tapi berasal dari lokasi berbeda yang datang padanya. Spekulasi tentang pembunuh berantai pun muncul. Namun kemudian, mayat lainnya pun mulai bermunculan di hari berikutnya. Para detektif pun mendapatkan petunjuk bahwa ternyata para korban sempat berlibur ke Gangwon-do, sebuah sungai yang sering menjadi tempat untuk berlibur. Para detektif pun curiga bahwa ada sesuatu di dalam air yang menyebabkan orang-orang keracunan dan meninggal. Sehingga mereka mencoba mengambil sampel air untuk diteliti. Sementara itu, Jae Hyuk sedang menemani atasan dan klien VIP bermain golf. Namun salah satu di antara mereka bertingkah aneh. Terus saja meminum air dan mengeluh haus. Lalu saat melihat kolam, ia berlari dan menceburkan diri ke dalamnya. Saat Jae Hyuk hendak menolong, Jae Hyuk terkejut melihat kondisinya yang tidak wajar. Kembali pulang, Jae Hyuk dikagetkan oleh anak dan istrinya yang terus saja meminum air seperti kerasukan. Di Gangwon-do, Jae Pil berjaga semalaman. Namun ia tertidur dan tidak menyadari ada orang yang melintas di sekitarnya. Di pagi hari saat ia terbangun, ia terkejut melihat banyak mayat yang mengambang di sungai. Setiap hari jumlah mayat yang ditemukan semakin banyak. Para petinggi pemerintahan mencurigai itu sebagai penyakit menular. Namun masih tidak bisa ditemukan penyebabnya. Para detektif dan polisi pun kebingungan. Apalagi sampel air yang mereka teliti tidak menunjukkan keanehan apapun. Lalu sebuah titik terang muncul. Seorang wanita ditemukan meninggal di dalam bak mandi rumahnya dan ditemukan sesuatu mirip cacing di sekitar mayatnya. Menurut para peneliti itu adalah yongasi. Semacam parasit yang biasa hidup di dalam tubuh serangga. Parasit itu mengambil nutrisi dari serangga. Setelah dewasa parasit itu akan mempengaruhi serangga untuk masuk ke dalam air. Lalu keluar kemudian bertelur di dalam air. Diperkirakan, para korban terinfeksi dari air yang telah terkontaminasi oleh telur yongasi. Dan mulai makan dan minum yang banyak seolah kerasukan. Setelah dewasa, parasit itu mempengaruhi orang-orang untuk masuk ke air. Saat parasit itu keluar, para korban pun meninggal karena serangan jantung mendadak. Jae Hyuk yang mendengar beritanya, langsung berlari pulang dan mengajak istri serta anaknya ke rumah sakit. Dalam waktu singkat, rumah sakit dipenuhi banyak orang untuk melakukan pemeriksaan. Para peneliti melakukan pertemuan guna mencari solusinya, kemudian memutuskan untuk mencoba memberikan obat anti parasit. Sebagai eksperimen, beberapa pasien diberikan obat anti parasit. Tapi bukannya sembuh, mereka mengalami rasa sakit yang parah kemudian meninggal. Dalam waktu singkat kota dilanda kekacauan, orang-orang seperti kerasukan berusaha menceburkan diri ke dalam air. Tidak peduli apapun yang terjadi,
mereka berusaha masuk ke dalam air. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Pemerintah pun mengumumkan keadaan darurat dan melakukan karantina. Sementara itu, Jae Hyuk sedang bersiap membawa anak dan istrinya ke rumah sakit. Namun ia kewalahan karena keluarganya berusaha masuk ke dalam air. Di tempat lain, Jae-pil bertemu dengan seorang pria tua yang mengaku telah melihat orang-orang mencurigakan yang melepaskan anjing-anjing sakit ke dalam air. Dan sejak saat itu ada banyak orang yang meninggal. Di rumah sakit, seorang pria mengklaim dirinya telah sembuh dari penyakit itu setelah meminum sebuah obat antiparasit yang bernama Windazole. Segera pemerintah mengumumkan ke seluruh negeri bahwa Windazole mampu menyembuhkan penyakit itu. Apotik-apotik pun diserbu, semua orang berebut mencari Windazole. Jae Hyuk kembali ke perusahaannya, setelah mengetahui bahwa obat itu diproduksi di tempat ia bekerja. Berharap mendapatkan obat, ia meminta bantuan rekan kerjanya. Namun obat itu ternyata telah berhenti diproduksi dan anehnya tidak ditemukan di apotik manapun. Berusaha mendapatkan obat itu, pemerintah mencoba berbincang dengan Joa Farmasi, perusahaan di mana Windazole dibuat. Namun Joa Farmasi meminta waktu untuk memulai produksi. Sedangkan di tempat karantina, kerusuhan pun terjadi. Orang-orang yang terinfeksi mulai mengamuk, berusaha keluar dan menemukan genangan air. Beberapa orang berhasil kabur, mengacau dan menceburkan diri di tempat di mana ada genangan air. Banyak orang yang meninggal. Namun Joa Farmasi tidak kunjung memproduksi Windazole. Pemerintah pun kembali berbincang dengan Joa Farmasi. Wakil Joa Farmasi memberi alasan bahwa mesin yang digunakan untuk membuat Windazole tidak mampu beroperasi dengan baik, sehingga sulit untuk melakukan produksi obat. Pemerintah kemudian meminta agar formula Windazole dipublikasikan sehingga perusahaan farmasi lainnya bisa membantu memproduksi obat. Namun Joa Farmasi menolak. Pemerintah kemudian mengancam akan menutup Joa Farmasi jika terus berkelit dan menolak bekerja sama. Di sisi lain, Jae Hyuk yang dibantu oleh rekan kerjanya berhasil mendapatkan Windazole. Namun saat hendak kembali, ia melihat seorang ibu yang menangis bersama anaknya yang terinfeksi. Iba, Jae Hyuk memberikan beberapa obat kepada ibu tersebut. Naas, seseorang melihat dan berteriak sehingga orang-orang mengejarnya untuk merebut obat tersebut. Hingga akhirnya obat itu terinjak sampai hancur dan tidak bisa digunakan. Jae-pil sendiri menemukan titik terang kasus saham yang menghancurkan hidupnya. Dan menariknya, itu terkait dengan Joa Farmasi. Pihak Joa Farmasi menolak untuk bekerja sama dan menawarkan agar pemerintah membeli Joa Farmasi, supaya Windazole menjadi milik pemerintah dan bebas dipublikasikan. Namun Joa Farmasi mengajukan harga yang di luar nalar. Di waktu bersamaan kondisi di tempat karantina memburuk. Berpikir menjauhkan yang terinfeksi dari air, pemerintah mengurung mereka. Namun ternyata parasit itu tetap keluar meski tanpa bantuan air. Jae Hyuk yang tidak patah semangat berusaha menemukan orang yang menjual Windazole. Ia hampir mendapatkan obat itu, tapi sialnya polisi datang dan mengacaukan semuanya. Jae Hyuk putus asa, namun Jae-pil tiba-tiba menelepon dan berkata mengetahui keberadaan Windazole. Ternyata semua itu adalah ulah dari peneliti Joa Farmasi yang kecewa, karena perusahaan itu dijual dan penelitian mereka dibatalkan. Mereka menyebarkan virus yang sedianya diteliti untuk menyembuhkan Alzheimer ke seluruh negeri. Membeli saham perusahaan dan berniat mendapatkan keuntungan. Dari orang itulah Jae-pil mengetahui bahwa ada pasokan Windazole yang disembunyikan. Jae Hyuk dan Jae-pil pun menuju lokasi. Mereka menemukan ribuan Windazole di sana. Tapi seseorang tiba-tiba mengunci mereka dan melemparkan api. Di tengah kobaran api, mereka berusaha untuk keluar. Namun kobaran api terlalu besar. Hampir mati, mereka diselamatkan oleh kekasih Jae-pil. Saat sadar, Jae Hyuk yang masih berharap berusaha memeriksa puing-puing kebakaran. Namun ia tidak menemukan satu pun Windazole yang tersisa. Semua hangus dilalap api.
Di tengah rasa putus asanya, ia terkenang dengan masa lalu saat bermain dengan anaknya. Ia kemudian memiliki ide untuk membuat Windazole sendiri. Jae Hyuk ditemani Jae Pil pergi ke pabrik Joa Farmasi untuk mendapatkan bahan utama Windazole. Di tengah jalan Jae Pil dihubungi oleh rekannya dan mengetahui fakta bahwa semua ini bukan hanya rencana para peneliti Joa Farmasi saja. Sejak awal, itu adalah rencana dari para petinggi Joa Farmasi. Tidak ada pilihan lain, pemerintah memutuskan untuk membeli perusahaan itu, tapi saat hampir menandatangani perjanjian, menteri diberitahu kebusukan Joa Farmasi sehingga ia murka. Di tempat karantina, orang-orang mulai panik. Semakin banyak orang yang tewas, beberapa orang mulai kehilangan akal. Berniat menyalakan alat pemadam kebakaran. Istri Jae Hyuk mengetahuinya dan berusaha menghentikan orang-orang. Namun ia kewalahan. Untungnya di saat terakhir, Jae Pil berhasil menutup saluran air. Sehingga semuanya teratasi. Jae Hyuk yang mengambil bahan baku Windazole mengalami kesulitan karena tidak diizinkan masuk. Tapi berkat bantuan orang-orang, ia berhasil masuk. Para pekerja Joa Farmasi pun ikut membantunya mengangkat bahan-bahan tersebut. Para pemilik perusahaan farmasi di seluruh negeri pun bergabung dan memproduksi obat dengan bahan baku Windazole. Obat itu kemudian didistribusikan ke seluruh negeri sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik. Wakil Joa Farmasi pun ditangkap. Di akhir film, Jae Hyuk beserta keluarganya berlibur di taman hiburan. Jae Hyuk ingin mengajak istrinya berlibur ke luar negeri. Namun ia masih trauma dengan Yongasi.